Al-Mukarramun wal Mukarramun, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpahan taufik dari Allah kita dapat dikumpulkan dalam tempat yang mulia, dalam kegiatan yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan daripada malam yang mulia ini dan hari-hari yang mulia ini di bulan Ramadan dan akhir-akhir di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW dan kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya dan yaumil qiyamah. Sesuai dengan tema pada subuh kali ini adalah tentang silaturahim, menghindari perpecahan. Silaturahim atau silaturahmi ada dua kata yang sama, silaturahim dan silaturahmi. Dalam kamus KBBI yang benar adalah silaturahmi, sedangkan silaturahim adalah kata nama. Keduanya sama maknanya. Kata silah adalah hubungan dan ar-rahim adalah nama Allah. Jadi menghubungkan atas nama Allah yang maha penyayang. Atau kata lain ar-rahim bermakna rahim. Rahim tempat proses seorang manusia dalam perut seorang ibu. Karena secara hakikatnya semua manusia itu berasal dari satu rahim, berasal dari manusia yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Jadi kita menyatukan, bertemu sapa, saling berkunjung, berkata yang baik dan sopan. Itu adalah silaturahim yang menandakan tidak ada permusuhan, tidak ada rasa dengki bagi sesama muslim. Apabila bertemu, saling mengucapkan salam, menanyakan keadaan, apakah sehat hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Karena salam dan bertemu sama itu menghindarkan diri kita daripada permusuhan dan iri. Hukuman yang baik sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari menyebutkan, man ahabba ayyubsala fi rizqihi wa yusala fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Ada kawan yang lama tidak berjumpa, 2 tahun, 3 tahun, silaturahim, berkunjung dan ngobrol. Tentunya bukan ngobrol yang menjiwa, yang baik ya. Basa-basi dulu, apa nanya kabar, itu silaturahim yang baik. Allah akan luaskan rezeki bagi orang yang bersilaturahim. Sudah pasti rezekinya tambah luas, mitra bisnisnya tambah banyak. Karena berkat silaturahim, banyak teman, banyak yang membantu, kemudian banyak promosi. Yang nampak juga sekalian silaturahim, sekalian promosi produk misalnya, itu kan sudah jelas meluaskan rezeki ya. Wa yusa'alahu fi asarihi, dan Allah panjangkan umurnya. Jadi melapangkan rezeki, memanjangkan umur dengan silaturahim. Apakah umur yang Allah tentukan dalam ajal, dalam Lauhul Mahfuz itu bisa berubah? Nah, ini ada taklik, ada pendapat komentar para ulama. Kemudian pendapat yang pertama bahwasanya
umur kita itu memang tidak berubah. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, maka tidak dapat mengundurkan sewaktu pun dan tidak pula bisa memajukan. Umur sudah ditentukan. Apakah ini kontradiktif dengan hadis yang berbunyi ajalnya itu dipanjangkan, umurnya dipanjangkan? Nah, kata ulama, yang dipanjangkan itu hanya secara maknanya saja. Umurnya tetap, tapi tambah berkah, tambah kualitas. Ada orang panjang umur, tapi gak ada gunanya. Tapi ada orang yang umurnya pendek. Mak pendek di sini tidak seperti orang kebanyakan 40, 45, meninggal dunia. Tapi berkahnya luar biasa. Namanya masih dikenal seperti orang yang hidup ratusan tahun. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala umurnya tidak sampai 50 tahun, 40 tahunan. Bahkan beliau dulu sempat menikah. Imam Nawawi, karena saking sibuknya dengan ilmu, sibuknya dengan mengajar, pagi, malam, siang mengajar. Baca Qur'annya 8 juz, belum tambah mengajarnya, belum lagi mencetak ilmunya, belum mengarang kitabnya. Syarah Sahih Muslim sangat terkenal. Kemudian fikihnya, beliau yang menguraikan mazhab Imam Syafi'i dengan detail, dengan jelasnya. Sebagai muhaddir mazhab, orang yang bisa menguraikan dengan jelas mazhab pemikiran Imam Syafi'i, Imam Nawawi menyusun Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah, di kalangan semua umat dibaca kitabnya. Umur 40 tahun saja, tapi keberkahan dalam umur itu sangat terasa. Dan seorang ulama yang sangat ditakuti oleh pemimpin pada zamannya. Pernah khalifah ketika itu, Khalifah Bani Umayyah yang sejak di daerah Suriah, lalu sekarang Bani Umayyah, mengumumkan bahwasanya negara defisit anggaran buat perang melawan Romawi. Maka Khalifah meminta Imam Nawawi mengeluarkan fatwa boleh mengutip, mengambil uang dari masyarakat buat membeli persenjataan untuk menghadap perang dengan Romawi. Imam Nawawi tidak setuju. Kenapa beliau tidak setuju? Kata Imam Nawawi, Khalifah masih banyak punya modal, Khalifah masih banyak punya perhiasan. Kalau seandainya jumlahnya ratusan budak perempuan milik Khalifah dijual, perhiasannya dijual buat persiapan perang, dan memang itu perlu, saya bersedia mengeluarkan fatwa, kata Imam Nawawi. Dan sampai akhir hayat beliau dimusuhi oleh Khalifah ketika itu, dan ternyata Khalifah tidak berani mengeluarkan fatwa boleh mengambil uang masyarakat, walaupun ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau belum dapat restu Imam Nawawi, tidak berani. Saking takutnya diseganinya Imam Nawawi, dan beliau menjadi pemimpin di madrasah, pemimpin di masyarakat ketika itu. Bukan apa-apa, tapi berkahnya luar biasa. Sesuai dengan hadis, khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Makna yang kedua, panjang umur tersebut adalah memang maknanya secara hakiki. Kalau tadi umurnya tetap, tapi kualitasnya yang hebat. Sekarang makna yang kedua, kata para ulama, menyikapi dengan hadis dan ayat tersebut adalah
maknanya memang Allah telah mempersiapkan tambahan umur bagi orang yang bersilaturahim. Mungkin yang tadinya usianya ditentukan 40 tahun, dengan seringnya bertegur sapa dengan tetangga, dengan keluarga, memperbaiki hubungan dengan sesama, kemudian Allah panjangkan umurnya, Allah lebihkan, karena Allah Maha Qadir, Allah Maha berkehendak, Allah Maha Kuasa, dan ajalnya kita Allah, dan Allah yang berubah. Itu kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bertentangan dengan kehendak Allah pada azali dan pada takdir. Karena ada qada dan ada qadar. Qada telah ditentukan pada masa azali sebelum manusia lahir, dan qadar tergantung pelaksanaan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, momen silaturahim sangat bagus di antara kita, apalagi ketika Idul Fitri bermanfaat. Ada yang tidak bertegur sapa 5 tahun tidak bertegur sapa, tapi dengan momen silaturahim ada kesempatan buat saling memperbaiki diri. Karena beda partai, beda pilihan calon presiden misalnya, tidak bertegur sapa, ya banyak. Padahal orang di atas sana biasa-biasa saja, beda pilihan biasa saja. Tapi yang di bawah-bawah ini sampai kelahi, sampai debat kusir, sampai tidak mau bertegur sapa, ya sangat merugikan diri sendiri. Jadi ada momen silaturahim, berkunjung kepada orang tua kalau masih hidup orang tua, itu sangat baik sekali. Walaupun yang namanya tradisi mudik itu tidak ada di Islam, adanya di Indonesia, ya tapi alhamdulillah namanya silaturahim itu sangat penting. Bagi orang-orang yang jauh dari orang tua dan orang tuanya masih hidup, karena merupakan satu kebahagiaan bagi orang tua ketika bertemu dengan anaknya yang lama gak jumpa, apalagi yang membawakan itu cucunya. Itu sangat menjadi obat yang sangat mujarab kebahagiaan bagi orang tua kita kalau kita bawakan cucu-cucu mereka. Kalau uang tidak seberapa, kalau harta tidak seberapa, tapi silaturahim tetap terjaga, apalagi antara keluarga. Apakah boleh kita tidak bertegur sapa? Boleh, boleh sebenarnya, tapi tidak melebihi dari 3 hari. Jadi batas toleransi bagi orang yang memang ada masalah, ya namanya beda pendapat agama sama teman, itu hanya 3 hari saja. Setelah 3 hari harus setelah, harus berbaik lagi, memperbaiki hubungan lagi, tidak boleh tidak menegur sapa. Jelas-jelas di depan selisih jalan, tapi nggak noleh. Nah ini kan sudah tidak bertegur sapa, itu tidak diharapkan. Diharapkan dalam Islam hanya 3 hari. Kenapa dibolehkan dalam 3 hari itu? Mungkin 1-2 hari masih ada perasaan marah, emosi dengan teman. Ya. Tambah lagi 1 hari jadi 3 hari. Hari keempat tidak boleh tidak bertegur sapa. Ya. Itu dalam Islam diatur bagaimana pergaulan yang baik. Dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahu Bukhari Muslim. Hadis yang ke-15 daripada Arba'in An-Nawawiyah yang diriwayatkan oleh
Al-Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik ataupun dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Daripada adab-adab Islam yang sangat baik adalah memuliakan tamu, menyambung tali silaturahim, menjaga hubungan baik dengan tetangga, dan berkata yang baik. Hadis ini singkat padat, cuma punya 3 poin yang sangat penting dalam Islam. Poin pertama adalah perkataan yang baik. Jadi kita hanya dianjurkan berkata yang baik, tapi kalau tidak ada perkataan yang baik, cukup diam saja. Karena perkataan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ma yalfiqu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada lafaz perkataan yang dilontarkan kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan 'atid. Kalau ditanya Bapak Ibu sekalian, kalau sehari itu kira-kira berapa ya kalimat yang kita ucapkan? Berarti kita semua malaikat. Ya kalau baik ya alhamdulillah. Tapi kalau jelek, nah itu yang gak bagus. Jadi yang pertama yang dicatat itu adalah perkataan yang baik, bacaan tasbih, zikir, tilawah Al-Quran, nasihat yang baik, silaturahim, perkataan yang manis, itu dicatat kebaikan. Kemudian perkataan yang dicatat keburukan adalah perkataan yang mengandung keharaman, dusta, fitnah, ghibah, menjelekkan orang lain. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita ini kenal tidak, manfaat bagi kita nggak ada, tapi kita kadang-kadang asik ngomong. Ya, orang yang punya masalah bukan kita, bukan teman kita juga, kenal enggak, masalahnya di TV, masalah artis, masalah yang tersangkut hukum, ada yang 271 triliun, macam-macam, ibu rugi, ya. Minta maaf, karena ibu-ibu juga sudah maaf, bapak-bapak juga sama juga sih, ya. Karena di masjid malah yang ngomongin minta maaf, yang jelek-jelek, ya, menjelekkan orang lain, ya, apa namanya, calon pemimpin yang dijelekkan atau anggota legislatif yang kemarin pemilu yang dijelekkan, usah dijelekkan, itu urusan mereka. Kita nggak ada urusan sebenarnya. Ya. Kadang-kadang kita kepo, mau tahu semua urusan. Berita itu tonton semua, orang dibaca semua tentang politik lah, tentang ekonomi, ya boleh saja sih, cuma sekilas-sekilas saja, gak usah terlalu mendalami, ya, tentang keluarga, pejabat lah, tentang anaknya yang korupsi, anaknya yang ini, anaknya yang pacaran, ya gak usah, gak ada manfaat juga, ya. Jadi agak dikurang-kurangi, ya. Apalagi tentang apa namanya berita kursi di televisi, sebenarnya juga ada manfaatnya buat kita sendiri, nggak ada. Jadi dikurangi, karena orang yang menggibah, menjelekkan orang lain, kemudian kita hadir di situ menjadi pendengar setia, ya kita cuma malu-malu saja. Oh ya kan, betul kan? Benar kan? Gimana ceritanya? Kan? Kita pun juga adil dalam dosanya. Walaupun kita menjelekkan orang, tapi karena kita hadir di situ dan suka dalam majelis itu,
dalam tempat perkumpulan itu di sana ada ghibah, menjadikan orang lain, kita ikut dengan dosa. Alhamdulillah teman. Kemudian yang ketiga, tadi perkataan baik dicatat malaikat. Yang kedua, perkataan buruk dicatat oleh malaikat. Malaikat raqib catat kebaikan, malaikat atid yang mencatat keburukan. Nah, perkataan yang biasa-biasa saja, yang enggak menjadikan orang, tidak mengandung pahala juga, bukan nasihat kebaikan juga, ngobrol biasa, dan tidak ada niatan kebaikan di situ, biasa, berumpi, tapi enggak masuk ibadah. Apakah itu menjadikan keburukan? Para ulama berselisih pendapat yang dipegang oleh Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya perkataan yang tidak mengandung dosa dan perkataan yang tidak mengandung pahala itu tidak dicatat oleh malaikat. Ada beberapa ulama yang mengatakan semua perkataan dicatat. Nah, ini kita menabung banyak sekali ucapan-ucapan yang mungkin sia-sia. Tapi kalau pendapat seperti Abdullah bin Abbas tadi yang menyatakan yang dicatat itu perkataan yang mengandung kebaikan dan perkataan yang mengandung keburukan. Adapun di tengah-tengah perkataan yang mubah saja yang tidak ada sangkut paut dengan keburukan itu tidak dicatat oleh mereka. Ini agak sedikit kelonggaran dan itu mungkin agak membingungkan kita. Karena kadang-kadang Bapak Ibu kita kadang suka ngobrol, ya, ketemu teman suka ngobrol, ketemu di masjid suka ngobrol, ya. Asalkan jangan berusaha yang ngobrolnya, asalkan jangan orang yang diobrolin, boleh-boleh saja sebenarnya, ya. Kemudian yang kedua dalam hadis tersebut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tetangganya. Tetangganya orang yang dekat dengan rumah kita, tetangga. Walaupun penyewa, enggak, dia itu bukan orang sini, dia bukan yang punya rumah, dia hanya penyewa saja, tetap tetangga kita, walaupun penyewa. Jadi berlaku baik, ihsan kepada tetangga, memuliakan kepada tetangga, minimal. Karena orang kotanya trofatnya, jadi nggak tahu mana tetangganya. Udah setahun tinggal di situ, tapi nggak tahu namanya, nggak tahu siapa sih yang di samping rumah itu, yang ibu-ibu itu yang suka kerudung merah itu siapa sih kan? Namanya nggak tahu, asalnya nggak tahu. Nah, ini pentingnya silaturahim. Paling tidak kita tahu lah siapa, bertemu siapa. Jadi dimuliakan tetangga, minimal kita tidak menyakiti tetangga, itu minimal. Walaupun kita tidak berbuat baik ya, ngantarin makanan misalnya, berbuat baik itu sunnah punya. Jadi kata Nabi, kalau kalian mau bikin gulai masakan, maka perbanyaklah airnya, perbanyaklah kuahnya. Supaya apa? Supaya bisa diantar, diberikan kepada tetangga kiri kanan dan kawan-kawan yang rumahnya berhampir. Tapi ya jangan juga airnya juga yang diantar ya, tambahinlah juga dagingnya atau ayamnya, masa cuma ayam doang, ditambahin dikit lah. Itu sudah Nabi. Jadi sangat memuliakan tetangga. Jadi saling berkasih sayang, saling memberi. Jadi memang ada istilah tahaddaw tahabbu. Jika kita saling memberi, maka kita saling mengasihi. Jadi yang tadinya tidak bertemu sabar, ketika kita mengasihi sedikit rezeki, nasi kue kering lah, ya. Apalagi kan ibu-ibu kan suka bikin kue mau lebaran kan gitu. Bikinlah misalnya biasanya bikin 2 toples, hari itu agak dilebihin lah 3 toples misalnya kan, 1 toples kasih
senang, ya, idkhalus surur, menyenangkan orang lain, bagus sekali. Tetangga ada 3 hal. Yang pertama, ada tetangga yang satu saudara, kemudian rumahnya dekat, kemudian satu iman. Dia punya 3 hal. Ada hubungan kerabat, sesama muslim, kemudian rumahnya dekat, tetangga kita punya 3 hal. Ada tetangga yang punya 2 hal. Dia orang lain, kemudian dia sesama muslim, punya 2 hal. Ada tetangga yang punya 1 hal. Dia rumahnya dekat dengan kita, tapi dia bukan seagama dengan kita. Dia bukan keluarga dari kita. Dan kesemua yang 3 tetangga tadi itu sama, tidak boleh menyakiti mereka. Itu berbuat baik dan tidak boleh disakiti, walaupun dia berbeda agama, tidak boleh disakiti. Karena hukumnya kamu nggak apa-apa, mesti dia kan bukan Islam, kita jelekin sedikit juga atau rumahnya kita jelekin atau gimana, nggak boleh, nggak boleh. Tetap kita jaga dengan baik, ya, kita jaga karena dia tetangga kita. Dan harus ihsan dengan tetangga walaupun bukan Islam. Kemudian yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu, yang berkunjung ke rumahnya. Orang mau datang ke rumah kita, yang muliakan. Ya, sedikit basa-basi, perkataan yang manis, disuguhi makanan, bagus lagi. Kemudian yang datang juga harus tahu tetangga itu kita tamu itu maksimal 3 hari. Kalau lebih itu minta maaf ya, kalau kasarnya yang di rumah berhak musir. Ini secara kasarnya ya, tapi kayak gitu juga kali ya. Kecuali keluarga. Jadi bertamu itu bagusnya tidak lebih dari 3. Kita misalnya kesusahan, perlu bantuan, di situ nggak ada orang lain, ada kenalan aja. Ini sudah kita datang ke situ maksimal 3. Habis itu cari orang yang lainnya, jadi teman yang lain. Jangan situ aja, kasihan. Jadi beban bagi orang lain. Kalau minat dibolehkan ya, tidak bolehkan, tapi jangan jadi beban kepada orang lain. Ada cerita tentang orang yang memuliakan tamunya di zaman Rasulullah SAW. Ada orang yang musafir di Madinah. Ada musafir yang ingin bermalam di Madinah, bermalam di masjid. Nah, kadang-kadang minta maaf ya, kalau kita musafir, masjid itu gak ramah buat musafir, dikunci, digembok. Kalau kita kadang-kadang kalau musafir malam-malam, maulah melepas penat malam sebentar, balik-balik 1 jam 2 jam, minta maaf, masjidnya dikunci, itu gak ramah. Masjid itu kan milik umat, wakaf. Kalau sudah wakaf, kalau wakaf itu sudah milik Allah, bukan milik pengurus. Kalau masjid digembok, dikunci, itu bukan masjid namanya, rumah. Kalau mau dikunci, yang paling kamar takmir aja mau dikunci. Mungkin ada mesin sound system yang perlu diamankan, tidak apa-apa. Tapi kalau masjidnya itu tidak boleh dikunci, itu menyalahi amanah dari Allah. Jadi harus ramah. Jadi orang nggak segan mampir ke masjid, nggak segan walaupun nggak ibadah, walaupun hanya duduk sejenak, istirahat, melepas penat dari perjalanan jauh. Ya memang masjid tempat buat istirahat, masjid tempat buat ibadah.
Masjid tempat melepas kepenatan. Masjid melepas semua pemikiran dunia yang sudah memusingkan pikiran kita. Sudahlah di rumah tinggal pikiran yang macam-macam, pekerjaan, anak istri, urusan rumah tangga. Di masjid ya tetap pikiran yang lain. Nah, jadi ini mungkin jadi bahan evaluasi bagi kita semua, bagi pengurus-pengurus masjid. Tidak boleh menggerbok mengunci masjid. Nah, tadi musafir datang. Nah, ketika itu Rasulullah SAW ternyata di rumahnya tidak ada makanan. Jadi Rasulullah pengen sebenarnya menjauh ini musafir, dia muslim, dia ada keperluan di tempat yang jauh, mampirlah di Masjid Nabawi. Nah, namanya dulu kan nggak ada warung. Kalau sekarang kan, ya warung banyak lah kalau mencari makan di mana aja. Dia mampir ke masjid dan Nabi nggak ada makanan di rumah. Nabi menawarkan, wahai sahabatku, siapa yang ingin menjauh tamuku? Ini tamunya Rasulullah yang dijauh siapa? Sahabat juga pengen menjauh. Ternyata waktu musim paceklik, makanan kurang, gak banyak di rumah, hanya seadanya makanan sedikit. Ada seorang sahabat, ingat di rumah ada makanan sedikit. Saya ya Rasulullah yang akan menjauhnya. Maka malam itu dia pergi ke rumahnya bersama tamunya Nabi tadi. Sampai di rumah dia bercengkrama, ngobrol, dia menyuruh istrinya untuk memasak. Ternyata masakan bahan makanan gandum di rumah itu hanya cukup satu piring saja. Dan itu pun satu-satunya makan malam itu buat dia, istrinya dan anak-anaknya. Masya Allah. Zaman sahabat ada musim paceklik yang memang susah makanan. Jadi gimana caranya? Kalau mau dibagi dua yang gak cukup, tamunya nanti masih kelaparan, ya sudah satu piring itu buat tamu saja. Tapi kalau si tuan rumah gak makan gak enak, masa si tamu aja makan, tuan rumah gak makan gak enak. Orang kita yang puasa sunnah aja dianjurkan dibatalkan, kalau kita sedang menjamu tamu kan. Nah, ketika itu dia ngomong sama istrinya, nanti kalau kamu menyuguhkan makanan, nanti tolong diredupkan lampu tembok diredupkan supaya agak kelihatan. Jadi ketika dibawakan dua piring buat satu tamu dan satu buat suaminya, padahal suaminya piring kosong. Jadi hanya benar-benar makan saja suaminya. Agar apa? Agar tamunya tidak sungkan untuk makan. Tamunya makanlah, alhamdulillah, syukur katsiran, thayyiban mubarakan, memuji yang menjaga tamu sehingga dia pulanglah atau kembali ke masjid. Nah, suami istri yang buat drama tadi, yang pura-pura makan, ketika pagi hari bertemu Rasulullah SAW, Nabi tersenyum melihat sahabat tadi. Kenapa? Malaikat telah menyampaikan wahyu dari Allah. Allah senang dan meridhai pura-pura sandiwara sahabat tadi yang ingin memuliakan dan menjaga tamunya. Allah ridho dan senang. Rasulullah memuji ketika bertemu dengan sahabat tadi daripada memuliakan. Jadi kalau kamu datang ke rumah, minimal kita semua makan. Kalau nggak ada makanan, ya minimal ya kue-kue lah. Itu bentuk takrib kita, memuliakan kamu. Ketika tamu keluar dari rumah kita, dia membawa dosa-dosa yang ada di rumah dan menjadi berkah buat rumah.
mulia memuliakan, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat yang suka memuliakan, suka ngasih makan orang lain, ini para sahabat. Sebagaimana yang dilakukan oleh dulu juga pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam riwayat Nabi Ibrahim itu tidak mau makan kecuali ada orang yang diajak makan bersamanya. Nabi Ibrahim, kalau kita Bapak Ibu ada kawan seperti itu, senang sekali. Kita ada terus makan. Pokoknya kalau Pak Haji itu kalau makan gak mau sendiri, pasti ngajak orang lain. Senang kita kalau kayak gitu ya. Jadi kalau makan kita terus. Katanya makanan yang paling enak itu dua. Pertama, makan ketika saat lapar. Makan apapun sama enak rasanya. Gak mau ayam bakar, gak apa-apa. Pokoknya kalau sangat lapar, makan apapun sama enak. Yang kedua, makanan yang enak itu adalah cap teman. Apa cap teman? Dibayarin teman, itu paling enak Bapak Ibu. Ya, makan ditemani, ya keluarga, bayarnya 2 juta, malah kok enak sekali makannya. Sampai kipas-kipas makannya, tapi dia deal tagihannya, jadi gak enak lagi makan yang sudah tadi selesai dimakan. Segini tuh bayarnya. Tapi kalau cap teman tuh enak. Tapi nggak kurang pahalanya. Yang menjamu itu yang besar pahalanya. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat di antara kebiasaan mereka adalah menjaga. Ada sahabat Nabi Jabir bin Abdullah ketika perang Khandaq. Perang Khandaq ini adalah orang-orang musyrikin yang dari Mekah bersatu dibantu oleh orang-orang Yahudi dari dalam kota Mekah yang sebenarnya mereka telah membuat MOU dengan Rasulullah, membuat perjanjian di Madinah harus menjaga kedamaian orang Yahudi, orang Kristen dan orang Islam, orang Nasrani dan Islam. Tapi orang Yahudi berkhianat membantu orang-orang musyrikin Mekah yang akan datang menggempur kota Madinah. Maka ketika belum sampai rombongan dari kafir Quraisy Mekah ke Madinah, Nabi bermusyawarah dengan sahabatnya. Muncullah usulan seorang sahabat yang bernama Salman al-Farisi. Ya Rasulullah, di tempat kami di Persia, kalau terjadi perang dan kita tidak mungkin melawan dengan jumlah tentara, jumlah perlengkapan perang yang ini, maka kami bertahan. Kami membuat parit yang dalam. Maka dibuatlah parit yang dalam mengelilingi kota Madinah, namanya Khandaq, makanya disebut dengan perang Khandaq. Jadi parit itu dibuat kira-kira kuda tidak bisa melompat ke sebelah berapa meter ya Bapak Ibu, mungkin ada 5 meter gitu. Jadi dibuatlah parit lebarnya 5 meter dan dalamnya melebihi daripada sekitar 2 kali orang dewasa dalamnya, ya 3 atau 4 meter. Dikelilingi kota Madinah dengan parit yang besar. Ada satu momen ketika Nabi menggali parit, bajunya terbuka. Sahabat melihat perutnya Nabi itu diganjal dengan batu. Ternyata Nabi lapar, perutnya kosong. Kalau perutnya kosong, tidak ada makanan, ketika bekerja takutnya masuk angin. Maka Nabi mengganjal perutnya dan dilihat oleh sahabat. Maka sahabat Jabir pulang ke rumah, datang kepada istrinya, di rumah punya apa? Ada sih gandum sedikit dan anak kambing, bukan kambing dewasa, anak kambing. Dan ketika itu yang menggali Khandaq itu ribuan jumlah orangnya, sahabatnya ribuan. Maka Jabir istrinya dan
istri Jabir menyiapkan makan di rumah, bikin gaduh, bikin roti. Kemudian anak kambing tadi dimasak, kemudian setelah masak dilaporkan kepada Rasulullah. Tapi bisik-bisik, ya Rasulullah, di rumah ada makanan jamuan sedikit buat engkau dan beberapa orang. Maka ketika sahabat tadi mengundang Nabi untuk rumahnya, Nabi buat pengumuman, wahai sahabat semua, Jabir bin Abdullah mengundang makan di rumahnya. Wah, udah ketar-ketir ini si Jabir. Sudah hujan, makanan buat orang 10, tapi yang mau datang orang 1000. Masya Allah, gimana ini? Gak bisa apa-apa lagi, ya Rasulullah sendiri yang mengumumkan. Maka Nabi nyuruh Jabir, wahai Jabir, pulang ke rumah. Jangan dibuka panci yang tempat masak kualinya itu, jangan dibuka sebelum saya datang. Jadi Jabir pulang sesuai dengan perintah Nabi, jangan dibuka dulu. Dan ketika Nabi sampai ke rumah Jabir, maka Nabi sendiri yang mengambil, menyendok makanan itu dari kuali, diambil Nabi, ditutup kembali. 10 orang sahabat masuk makan, tambahkan lagi, sudah kenyang, masuk lagi 10 orang. Namanya rumah tidak besar rumah sahabat, jadi belum banyak, jadi gantian antri. 10 lagi masuk, Nabi buatkan lagi, Nabi centong lagi, udah kenyang, udah nambah, keluar, masuk lagi 10, sampai 1000 orang. Ternyata makanan roti yang Nabi sobek dengan tangannya sendiri, kemudian panci yang ditutup tadi, ketika semua sahabat sudah makan, masih tersisa banyak. Ini salah satu mukjizat Nabi, memperbanyak makanan yang sedikit. Dalam riwayat hadis diceritakan, ini masyhur ceritanya dalam hadis. Dan juga Nabi pernah ketika dalam satu kondisi kekurangan, ketika tidak ada sumber air, Nabi pernah mencelupkan tangannya yang mulia dalam mangkuk itu mengeluarkan air yang banyak. Jadi keluar air dari sela-sela jari jemari Nabi, bisa dari Nabi Muhammad SAW. Dan ketika sudah selesai, baru Nabi makan bersama Jabir, dan masih ada sisa. Masya Allah. Jadi kata Nabi, wahai Jabir, ini sisanya kamu kasih tetanggamu, kasih tetangga kiri kanan. Ini berkah. Ya, jadi mencium tamu itu termasuk berkah. Tidak ada yang sia-sia. Makanan yang kita berikan, jamuan yang kita berikan kepada tamu, kemudian makanan yang diberikan kepada tetangga, itu adalah berkah. Jadi orang yang diberikan makanan akan mendoakan diberikan buat kita. Alhamdulillah, dan hal yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan berkat kita membaca hadis Nabi tentang kemuliaan silaturahim, kemuliaan memuliakan tamu, tetangga, kemudian anjuran berkata yang baik-baik, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan di Ramadan yang akhir-akhir ini, di ujung Ramadan, kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, mendapatkan keampunan daripada segala dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita tutup dengan doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انا نسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه والاخلاص النيه وحسن الخاتمه. اللهم اشركنا في دعاء عبادك الصالحين. اللهم اكرمنا من ليله القدر
اللهم اجعلنا ممن أجزلت لهم ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن أجزلت لهم ليلة القدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.